Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-15. Kita membaca buku Memberi Setangkai Perubahan. Kita akan mulai dari halaman 83, nanti sekitar 4 atau 5 halaman selama 10 menit ya. Kita mulai halaman 83. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sering menyampaikan, mulailah dari diri sendiri, mulai hari ini, dan mulai dari yang paling sederhana, kecil atau sedikit. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mulai from here, mulai dari diri sendiri, mulai hari ini dan mulai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmatnya. Pertanyaan berikutnya, apa buktinya bahwa seorang manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya? Sebaiknya pertanyaan ini tidak dijawab dengan kata-kata, melainkan dengan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang relevan. Dengan kata lain, seorang manusia hendaknya memiliki pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang mampu membuktikan bahwa dirinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya. Setidak-tidaknya seorang manusia hendaknya memiliki pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang berada dalam koridor akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Hal ini penting agar ia dikenali sebagai pribadi yang berkarakter fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Dengan demikian, ia dapat berperan sebagai mujahidin, uswatun hasanah, asabiqun al-awalun, dan sirojan muniran. Inilah kontribusi seorang manusia ketika ia menerapkan konsepsi from here, yaitu kontribusi bagi terbentuknya peradaban Islami yang transenden, humanis, dan emansipatori. Ketika seorang manusia berupaya memiliki pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang mampu membuktikan bahwa dirinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya, ia, seorang manusia, membutuhkan sesuatu yang dapat menjadi inspiring to discover, yang dapat dimaknai sebagai sesuatu yang menginspirasi agar menemukan sesuatu. Dalam konteks ini, ia membutuhkan orang lain atau sesuatu yang mampu menginspirasinya menemukan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya. Sementara itu, semangat inspiring to discover juga dapat diletakkan dalam konteks sosial yang bermakna sebagai upaya mendorong seorang manusia untuk berperan sebagai pemicu inspirasi bagi orang lain. Orang yang mendapat inspirasi pada akhirnya berhasil menemukan sesuatu, misal kecerdasan, kepercayaan, objektivitas, dan sikap informatif. Inilah inspiring to discover. Namun demikian, setiap manusia hendaknya berhati-hati terhadap fenomena inspiring to discover, sebab bila orang yang menginspirasi adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menginspirasi kesesatan. Sehingga orang yang terinspirasi akan menemukan kesesatan dan menjadikan kesesatan itu sebagai acuan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Quran surat 6 ayat 119. Kehati-hatian terhadap orang yang menginspirasi diperlukan agar seorang manusia tidak terpengaruh melakukan kesesatan karena berinteraksi dengan orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini akan membantu seorang manusia terus-menerus berada pada kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta ingin terus-menerus menjaga kesehatannya agar dapat terus-menerus mampu mengekspresikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kesehatan ada istilah better health yang berarti lebih sehat. Istilah better health penting bagi setiap manusia karena ketika hidup dalam keadaan sehat, seorang manusia dapat sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat optimal bagi lingkungannya. Berkaitan dengan kesehatan, Rasulullah Muhammad SAW telah memberi teladan yang baik. Hingga berusia 63 tahun, Rasulullah Muhammad SAW hanya beberapa kali mengalami sakit ringan. Gaya hidup sehat versi Rasulullah Muhammad SAW biasa disebut dengan istilah At-Tibbun Nabawi.
At-Tibun Nabawi terdiri dari pertama, mencegah datangnya penyakit dan racun dengan cara berolahraga secara teratur dan berkualitas dari segi kesehatan, menjaga kesehatan dan kebersihan, melaksanakan ibadah dengan baik dan khusyuk, dan menjaga perilaku sehari-hari sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kedua, mengkonsumsi makanan berkualitas dan bergizi dengan cara meminum air dalam jumlah yang cukup. Bagi para ibu yang memiliki bayi, hendaklah menyusui bayinya selama 2 tahun penuh, gemar mengkonsumsi madu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW, mengkonsumsi daging dalam jumlah yang cukup, dan mengkonsumsi minyak zaitun yang dihasilkan dari pohon zaitun yang menurut Rasulullah Muhammad SAW, pohon zaitun adalah pohon yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tidak mengkonsumsi makanan beracun dan haram dengan cara tidak mengkonsumsi yang haram seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengkonsumsi khamar, minuman keras atau minuman beralkohol, dan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang sungguh-sungguh dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan berikutnya, hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sebagaimana ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Keempat, melakukan pengobatan dan pembuangan racun dari tubuh atau detoksifikasi dengan cara melakukan bekam sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai bagian dari upaya detoksifikasi. Selain detoksifikasi, bekam bermanfaat untuk meringankan otot yang kaku dan mempertajam pandangan mata, dan melakukan pengobatan sesuai dengan teknologi medis yang sedang berkembang sebagai ikhtiar memperoleh kesembuhan atas suatu penyakit. Gaya hidup sehat versi Rasulullah Muhammad SAW memberi kesempatan bagi seorang manusia untuk menikmati hidup dalam kondisi sehat. Saat itulah ia memiliki kesempatan untuk forward thinking yang dapat dimaknai sebagai suatu pemikiran ke depan. Beberapa orang juga memaknai forward thinking sebagai pemikiran visioner atau pemikiran tentang masa depan. Ketika istilah forward thinking dimaknai sebagai pemikiran tentang masa depan, maka masa depan setiap manusia adalah akhirat. Oleh karena itu, setiap detik kehidupan manusia di dunia haruslah berorientasi akhirat. Dengan demikian, setiap manusia perlu berjuang dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia dapat memperoleh harta, pangkat, jabatan, posisi, peringkat, gelar akademik, dan gelar sosial yang baik, yang kemudian akan ia gunakan sebagai amunisi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi manfaat optimal bagi lingkungannya. Dalam Quran Surat 2 ayat 62 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya hari akhir, dan beramal soleh. Inilah paradigma forward thinking yang penting bagi manusia, yaitu mengisi kehidupannya di dunia dengan kebajikan sebagai instrumen memperoleh pahala yang hasilnya akan ia nikmati dalam kehidupannya di akhirat. Untuk itu ada 5 hal yang harus dilakukan seorang manusia, yaitu pertama, membangun dan memperbaiki keahlian dan pengetahuannya. Kedua, melakukan sesuatu yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, menciptakan suatu situasi baru yang lebih baik dari situasi sebelumnya yang berada dalam koridor adab. Keempat, menemukan sesuatu yang baru atau menjadi orang pertama yang menemukan sesuatu hal yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Kelima, melakukan sesuatu yang baru yang dirancang dan diciptakan secara baru agar manfaat yang dilakukan dapat optimal bagi kepentingan masyarakat. Jika seorang manusia berkenan melaksanakan 5 hal tersebut dan mengemasnya dalam koridor akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak, maka ia berpeluang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentu saja yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Agar berpeluang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang manusia harus terlebih dahulu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya.
untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka antara lain ia harus melakukan berbagai kebajikan, sehingga ia perlu melakukan sesuatu yang disebut improve, yang bermakna sebagai melakukan sesuatu dengan lebih baik, atau dalam satu kata berarti memperbaiki. Dengan demikian istilah improving bermakna perbaikan. Selain itu, ia juga akan bersentuhan dengan istilah education yang bermakna sebagai proses pengajaran, teaching, dan belajar, learning, di sekolah yang memberi kesempatan pada peserta edukasi untuk mendapatkan ilmu melalui proses. Dengan demikian, improving education bermakna sebagai perbaikan pendidikan. Tindakan improving education perlu dilakukan seseorang agar ia berkompeten melakukan suatu pekerjaan tertentu. Tetapi, apabila karena sesuatu dan lain hal, seseorang belum berkesempatan melakukan improving education, maka ia dapat melakukan proses pengayaan keterampilan dan pengetahuannya secara otodidak. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa proses teaching and learning dapat berlangsung secara formal melalui improving education dan dapat pula berlangsung secara non-formal melalui improving pengetahuan dan keterampilan secara otodidak. Proses ini melibatkan fakta, indera, dan rasio, di mana berdasarkan fakta yang ditangkap indera, maka seorang manusia akan mengkaji fenomena tersebut dengan menggunakan rasionya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kesediaannya memberi pengetahuan pada manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah yang mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Quran surat 2 ayat 31. Istilah nama-nama seluruhnya dalam Quran surat 2 ayat 31 memiliki makna sebagai pengetahuan. Khususnya pengetahuan yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Adam alaihissalam. Oleh karena memiliki pengetahuan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Adam alaihissalam sanggup melakukan presentasi di hadapan segenap malaikat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajari manusia dengan perantaraan firman. Dia mengajari manusia hal-hal yang belum diketahuinya." Quran surat 96 ayat 1 sampai 5. Kedua ayat Al-Quran tersebut, Quran surat 2 ayat 31 dan Quran surat 96 ayat 1 sampai 5 telah menjelaskan peluang bagi berlangsungnya proses teaching and learning pada setiap manusia yang berbuah pengetahuan dan keterampilan. Hanya saja pada Quran surat 96 ayat 1 sampai 5 Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang pentingnya membaca. Dengan demikian, setiap manusia memiliki peluang bagi berlangsungnya proses teaching and learning, baik melalui improving education maupun secara otodidak. Untuk itu, setiap manusia perlu banyak membaca, terutama Al-Quran dan Al-Hadis, sebagai entry point pengetahuan yang pada akhirnya akan mendorong dia untuk melengkapi pengetahuan yang ada pada dirinya, serta menambahnya dengan keterampilan yang relevan. Saya pikir demikian, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah berhasil mengakhiri bab 2 pada halaman 89, dan pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan ke-16, kita akan mulai masuk ke bab 3, ya, halaman 91. Bab 3 akan berbicara tentang evaluasi ikhtiar. Saya pikir demikian, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.